Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan kawan-kawan sama mekanik pemula dimanapun anda berada. Alhamdulillah di kesempatan video kali ini kita ketemu lagi ya bosku ya. Ini sudah malam bosku, tapi tadi sore nggak sempat ya. Ada teman minta tolong motor R15 nya macet ya, macet. Sebelumnya sudah pernah diservis di tempat kita, tapi kemarin itu problemnya masalahnya di bagian tangki ya bosku ya. Jadi tangkinya keropos untuk motornya ya, jadi akhirnya injektornya cepat kotor ya, cepat kotor karena tangkinya kondisinya keropos parah bosku ya. Kemarin sempat kita bersihkan ya, cuman tidak lama, bertahan ya sekitar 5 bulanan kalau nggak salah ya, 5 bulanan. Nah sekarang ini si ownernya sudah beli tangki yang baru ya, terus minta dipasangkan. Lalu kemarin juga untuk tekanan fuel pumpnya juga sudah mulai lemah ya untuk motornya. Jadi sekalian nanti kita rencana mau ganti rotak ya. Tadi sudah kesini konfirmasi ownernya, suruh bawain rotak ya. Jadi nanti kita cek dulu motornya ke sana, karena kalau kita mau dorong juga repot bosku ya, motornya berat. Oke, ini kita ambilkan dulu rotaknya sama filter bensin ya, kemudian nanti kita samperin ke tempatnya ya, atau tempat tinggalnya bosku di sana, di bawah sana bosku ya. Oke, kita ambilkan dulu rotaknya ya. Untuk rotaknya motor R15 persamaannya sama dengan Mio J ya, Mio J, lalu NMAX sama bosku ya. Oke, kita ambilkan dulu ya untuk rotaknya. Oke bosku, kita naik dulu. Nah ini sebenarnya kalau malam-malam udah tutup sebenarnya bosku ya, cuman karena kasihan ini langganan kita ini minta tolong ya dipasangkan malam ini, karena besoknya mau dipakai buat kerja nih untuk motornya ya. Oke, kita cariin dulu rotaknya. Untuk rotaknya sama dengan Mio J ya. Oke. Nah, di sini untuk rotaknya kita stok dua macam ya. Ada yang merek Fukuoka bosku. Nih. Mio J ya. 54P. Ada juga yang merek nih, yang lebih bagus ya, NPP. Nah, rekomendasi bosku ya kalau mau ganti rotak ya, rekomendasi merek yang NPP sama Fukuoka juga sudah lumayan bagus ya sama NPP. Tapi kalau mending ya lebih baik NPP ya, ini mendekati original menurut saya ya. Oke, ini untuk rotaknya. Untuk filter bensinnya kita ambilkan dulu ya sebelah sana untuk filter bensinnya. Kalau mau pasang yang original harus satu set bosku ya. Kita juga punya yang satu set, tapi ownernya minta ganti rotak saja sama filter bensin ya. Oke, ini kita ambilkan dulu filter bensinnya. Nah ini untuk filter bensinnya ya, Mio J. Untuk filter bensin kita percayakan ke ini aja ya, Win. Lumayan ya, lumayan bagus. Filter bensin sama rotak NPP. Oke, kita balik lagi, kita ambil lagi nih rotaknya. Oke, lanjut kita berangkat ya ke tempat ownernya bosku. Nah kalau malam nih rolling udah pada ketutup semua nih tuh. Oke, jadi kita lewat belakang ya tuh. Kalau malam tutup bosku ya, ndak buka. Buka jam 8 sampai jam 5 sore ya, atau bisa juga sampai kadang-kadang setengah 6 bosku. Oke. Dan untuk orderan, untuk garapan lumayan banyak ya. Ini orderan cat bosku, atau garapan ngecat ya. Di sini ada Yamaha Gear ya. Ini tadi cat silver metallic, atau lebih tepatnya abu rokok nih bosku. Kita campurin warna hitam sedikit ya, jadi warnanya lebih gelap. Lalu di sini ada NMAX
belum selesai juga bosku. Ini juga pengecatan full body, mulai dari kerangka, lalu cover body, body halus, body kasar, semua kita cat restorasi total ya untuk motor Yamaha NMAX New ini. Lalu yang ketiga di sini ada Yamaha Gear juga nih, masih antri ya. Ini masih antri mau dicat rangka bodinya bosku ya. Oke, kita berangkat dulu bosku ya. Kita lanjut ke tempat ownernya yang punya R15. Alhamdulillah bosku ya, kita sudah nyampe di tempat owner yang ada teman kita yang punya motor R15 P3 bosku ya. Nih, sebelum kita eksekusi untuk motornya, kita ngopi-ngopi dulu bosku ya. Ini sudah langsung dibikinkan kopi nih. Terima kasih bosku ya yang sudah nonton. Dan juga terima kasih buat teman kita yang punya R15 ini bikinkan kopi ya. Oke, setelah kita ngopi lanjut ya kita eksekusi. Ini untuk kondisi motornya bosku ya, sudah berdebu. Ini keterangan dari ownernya, sudah 2 mingguan ya ndak dihidupkan. Tadi sempat kita coba tes hidupkan, motornya ndak mau hidup bosku. Sorry ndak record tadi bosku ya. Oke, dan ini untuk tangkinya. Nah, ini beli yang nomor 2 bosku ya, bukan yang original. Oke, tapi karena ownernya yang beli sendiri, jadi kita pasangkan saja bosku ya. Oke bosku ya, lanjut ya kita lakukan pembongkaran. Ini teman kita langsung bongkar ya untuk motornya, karena untuk penyakitnya ini kan sudah kita tahu sebelumnya ya. Memang masalahnya di bagian tangki bosku ya, keropos parah. Jadi si kotoran atau karatan tangki yang dari tangki itu menyumbat di bagian filter injektor bosku. Dan untuk rotaknya, lalu filter bensin nanti kita ganti baru. Kemudian nanti kita servis di bagian injektor ya. Kalau masih bisa diservis, kita servis untuk injektornya. Kalau nggak bisa ya harus diganti baru sekalian untuk injektornya ya. Tapi harganya juga lumayan mahal bosku untuk injektornya ya. Oke, jadi ini kita bongkar dulu untuk cover body tangkinya ya. Kita bongkar, kita lepaskan bautnya satu persatu. Ini ada koper tangkinya bosku ya. Jadi untuk R15 ini koper tangkinya pakai plastik bosku ya. Jadi berbeda dengan motor Vixen. Kalau Vixen kan langsung besi ya, langsung tangki. Kalau untuk R15 ini ada kopernya bosku ya, koper tangki. Jadi kita lepaskan dulu ya, pelan-pelan. Jangan sampai pecah ya. Nah, gampang pecah nih, kelihatan sekali. Plastiknya tipis sekali bosku. Oke. Jadi ini langsung kita bongkar di ini ya, di tempat ownernya atau di tempat pemilik motor ya. Oke, kita lepaskan bautnya satu persatu. Kemudian nanti kita cek ya, mudah-mudahan. Tadi sih untuk baterainya sebelum kita bongkar untuk motornya ini, untuk double starternya masih hidup bosku ya. Syukurnya baterainya nggak ngedrop ya. Biasanya kalau untuk motor injeksi ya, kalau sudah ndak dihidupkan selama kurang lebih 2 mingguan, biasanya baterainya tekor ya atau ngedrop. Jadi alangkah baiknya kalau rekan-rekan atau teman-teman mempunyai motor injeksi ya, kalau ndak dipakai, alangkah baiknya dilepaskan saja bosku untuk terminal negatif maupun positif, atau salah satunya ya, mau yang negatif atau yang positif di bagian baterai ya, biar baterainya atau akinya ndak cepat ngedrop atau ndak ngedrop saat motornya ndak dipakai. Biasanya kan teman-teman kita yang kerja ya, yang kerja di dalam ya, di tambang, biasanya kan 1 bulan masuk ya udah ndak keluar lagi bosku ya. Maklum di sini di tempat kita ini daerah tambang ya. Jadi kalau ownernya sudah masuk kerja ke dalam perusahaan, biasanya ndak keluar ya sampai off, sampai 1 bulan full ya ndak keluar. Jadi motornya biasanya terparkir di parkiran selama 1 bulan. Kebanyakan kalau sudah 1 bulanan ndak dihidupkan, kalau ndak dilepas ya terminal negatif ataupun positifnya baterai, khususnya motor injeksi ya,
biasanya tekor bosku, ngedrop. Jadi sering saya temui ya. Jadi sering saya dipanggil juga sama teman-teman atau customer yang mengalami ngedrop gara-gara motornya terparkir lama ya. Jadi ini untuk sekedar sharing bosku ya, kalau rekan-rekan atau teman-teman atau kawan-kawan yang mempunyai motor injeksi, khususnya di motor NMAX ya, motor Aerox. Nah, kalau motornya tidak dipakai, alangkah baiknya terminal negatifnya atau positifnya ki dilepas saja bosku, biar baterainya tidak tekor ya. Oke, kita lanjut bosku ya. Ini kita bongkar dulu koper tangkinya motor R15 ini ya. Dulu sebenarnya pas servis di bengkel ya untuk motor R15 V3 ini, ownernya sudah wanti-wanti ya, sudah beli tangki, tapi tangkinya salah bosku ya, salah dibeli. Akhirnya ndak bisa terpasang ya. Kalau ndak salah itu dia beli R15 all ya, R15 yang lama. Jadi ndak PNP bosku. Terpaksa untuk tangki yang lama kita bersihkan ya, kemudian kita servis saja. Alhamdulillahnya bertahan sampai 5 bulan bosku, karena sudah kita jelaskan juga ke pemilik motor atau ownernya. Ini mungkin kemungkinan ya ndak bakalan lama, karena kondisi tangkinya ndak memungkinkan bosku ya untuk kita servis. Kondisinya karatan parah bosku. Oke, ini sudah kita lepaskan ya untuk koper tangki. Ini tinggal kita lepaskan tangkinya seperti ini. Oke, biasanya kalau tangki yang seperti R15 ini Pixon ya, sering sekali keropos itu gara-gara ini ya, lembab. Jadi jarang full tank ya. Lalu biasanya terparkir lama ya. Kemudian biasanya juga dekat dengan pantai bosku, jadi cepat sekali untuk korosi atau karatannya. Oke, ini alhamdulillah sudah terlepas untuk tangkinya motor R15 V3 ini ya. Lanjut kita lakukan pembongkaran ya bosku ya. Kita bongkar tangkinya ini, fuel pumpnya kita bongkar, lalu kita ganti rotak sama filter bensin ya. Oke, kita lanjut dulu bosku. Oke bosku, untuk bracket tangkinya ini nanti kita lepaskan bosku ya. Sebelum kita lepaskan bracket tangkinya ini, kita bongkar dulu untuk fuel pumpnya ya. Kita sediakan kunci L4 bosku. Oke, untuk kunci-kunci yang diperlukan untuk bongkar tangki R15 yaitu obeng plus ya, obeng plus yang kecil, yang besar kunci L4, lalu L5 ya, L6, sama kunci T10 bosku ya, T10, T8 ya. Itu saja untuk kunci-kunci yang diperlukan untuk melakukan pembongkaran tangki di motor R15 V3 bosku. Oke, kita lanjut bosku ya. Kita bongkar dulu untuk fuel pumpnya, nanti kita cek kondisinya ya. Karena dulu pas ke bengkel sudah kita tes menggunakan tester fuel pump, itu untuk tekanan fuel pumpnya berada di sekitaran kalau tidak salah dulu 20 ke atas ya, 28 sampai 29, nggak nyampe 30 bosku, nggak nyampe 30 PSI. Jadi dulu itu sempat kita sarankan untuk melakukan pergantian rotak sama filter bensin ya, tapi si ownernya berhubung mau beli tangki lagi, jadi sayang ya, nanti takutnya rotak sama filter bensinnya bermasalah lagi. Akhirnya nggak jadi dulu bosku ya, kita ganti rotak sama filter bensinnya. Oke, jadi karena sudah beli tangki yang baru lagi untuk ownernya, sudah pas, baru kita lakukan pergantian di bagian rotak sama filter bensin. Oke, ini untuk fuel pumpnya sudah kita bongkar alhamdulillah. Nah, ini untuk kondisi tangkinya lumayan ya,
lumayan keropos. Yang paling parah itu di bagian atasnya bosku. Kalau bagian bawahnya sudah mending ya, karena dulu sudah kita kuras lalu kita bersihkan ya. Tapi tetap yang namanya karatan ya, tetap saja bosku. Jadi mau ndak mau ya sebenarnya, kalau mau sip ya, kalau ndak mau ganti tangki untuk mencegah karatan ya, tetap diusahakan full tank. Lalu untuk apa namanya, lubang pembuangan airnya jangan sampai kesumbat bosku. Nah, jadi di bagian tangki itu ada lubang pembuangan air ya. Jadi kalau kondisi hujan, biasanya kan di bagian tutup atas tangki sering tergenang air ya. Kalau lubang pembuangan air bagian bawah di bagian tangkinya kesumbat ya, alhasil pas kita buka tangki biasanya air masuk terobos ke dalam bosku. Karena kondisinya atau posisi lubang tangkinya berada di dalam ya, berada di dalam, jadi biasanya air sering nyelip lewat celah tutup tangki bosku. Jadi kalau lubang pembuangan tangkinya untuk air kesumbat, biasanya pas kita buka sedikit demi sedikit ya biasanya masuk. Lalu yang kedua diusahakan full tank. Kemudian yang ketiga apa namanya itu di pas beli BBM atau bensin di eceran bosku ya, sering-sering dicek ya di bagian botolnya, biasanya masih ada sisa air ya. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama ya menjadi bukit bosku. Jadi sering ngendap di bagian tangki ya. Jadi dilihat-lihat dulu pas ngisi di eceran bosku ya. Kalau ngisi di pom ya tidak mungkin bakalan ada air bosku ya. Tapi ini pas ngisi di eceran ya, atau di warung-warung, biasanya kan menggunakan botol aqua tuh. Jadi di botolnya biasanya masih ada sisa-sisa air ya. Jadi kalau dituang semua, biasanya pas kita isi itu kan biasanya airnya masuk sedikit lama-lama ya tetap jadi banyak juga bosku. Jadi menyebabkan tangki karatan ataupun keropos bosku. Oke, ini kita bersihkan dulu. Lanjut untuk fuel pumpnya motor R15 P3 ini ya. Nah, ini untuk kondisi rotaknya. Nah, kalau ndak mau repot bosku, kalau ndak mau keliru ya pas proses pergantian rotak, diusahakan jangan dilepaskan dulu kabelnya bosku ya. Jadi diambilkan rotak yang baru. Untuk kabel rotaknya ini dilepas satu persatu biar ndak keliru ya, atau biar ndak salah pasang bosku. Nah, kalau yang sudah hafal ya ndak apa-apa ya, langsung dicabut ndak apa-apa bosku. Tapi kalau yang belum hafal, caranya seperti ini bosku ya, dilepaskan satu persatu untuk kabelnya. Di rotak yang lama dilepas satu kabel, dipasang di rotak yang baru. Begitu seterusnya sampai 3 kabel terpasang bosku. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa di sini ada ringnya ya, atau ring. Jadi kalau ring ini tidak terpasang, nanti tekanan fuel pumpnya atau bahan bakarnya, tekanan fuel pump dari tangki melemah bosku, gara-gara o-ring ini tidak terpasang. Jadi harus terpasang ya bosku di sini di bagian o-ring rotaknya. Oke, ini kita lanjut proses pemasangan. Kita tekan seperti ini kalau sudah mapan. Kemudian untuk pelampung bensin kita pasang seperti ini. Oke. Nah, sudah mantap. Kalau sudah dikira lurus, untuk bracket yang 3 atau pengunci yang 3 biji, untuk fuel pumpnya ini sudah masuk ngeplug ya. Baru kita rapikan kabelnya seperti ini. Kita taruh ke tempat atau ke posisinya, lalu tinggal kita pasang filter bensin. Nah, ini untuk filter bensin yang lama ya. Nah, ini kita ganti filter bensin yang baru bosku, seperti ini. Oke. Kendalanya di motor R15 biasanya kalau sudah lemah di bagian rotaknya, tarikannya ngempos bosku. Kemudian kalau injektornya kesumbat atau kotor, biasanya motornya bisa hidup bosku. Kemudian kalau kita gas ndak mau naik ya RPM mesin, ngempos bosku. Nah, ciri-ciri kekurangan bahan bakar biasanya tangkinya keropos, karatan,
lalu karatannya menyumbat di bagian injektor sehingga menyebabkan kekurangan BBM ya, atau kekurangan bahan bakar, mengakibatkan RPM mesin tidak bisa naik bosku. Biarpun kita gaspol ya, RPM mesin tidak bisa naik, malah ngempos ya. Seperti itulah kira-kira bosku. Oke, kita lanjut ya. Kita pasangkan ke tangkinya bosku. Oke, kita unboxing dulu tangkinya seperti ini. Nah, kalau yang ini pas, insya Allah bosku pas ya. Karena si ownernya juga sudah ngecek ya, sudah unboxing duluan, jadi tidak mungkin salah bosku. Karena dari pengalaman pertama ya sudah beli tangki. Jadi kalau tidak salah itu tangki yang pertama dia beli itu R15 P2. Jadi motornya R15 P3 ya bosku, atau R15 P1 kalau tidak salah, atau R15 yang lama dulu, lupa saya bosku ya. Pokoknya beda ya untuk bracket tangkinya, jadi tidak bisa terpasang dulu. Nah, kalau ini insya Allah ya bosku PNP bosku. Oke, tinggal kita pasang lagi untuk bracket fuel pumpnya, lalu kita pasang bautnya 4 biji. Nah, seperti ini bosku. Dan jangan lupa o-ringnya ya, atau seal water pumpnya, seal fuel pump bosku, sorry, water pump. Seal fuel pumpnya jangan sampai tidak terpasang bosku ya. Kalau memang sudah retak ya diganti baru, biar ndak bocor ya bahan bakarnya atau BBM-nya. Kalau sudah mengeras, dipakein lem ya, pakein lem silikon atau lem sealer bisa juga bosku, tapi tidak usah terlalu banyak ya. Oke, karena kondisinya seal fuel pumpnya ini masih bagus, jadi tidak perlu kita lem ya. Jadi kita langsung pasang langsung seperti ini. Nah, setelah fuel pumpnya terpasang, tinggal kita pindahkan ya bracket tangki yang di tangki lama, kita pasang di bracket tangki yang baru. Nah, kita kencangkan seperti ini. Oke, sip. Nah, kita tinggal pindahkan bracket tangkinya bosku ya. Kita lanjut dulu bosku. Ini kita lepaskan bracket tangki yang bawaan motornya seperti ini. Oke, setelah itu nanti kita pasang tangkinya. Untuk bahan bakarnya ini nanti kita sedot ya. Kalau yang masih bagus nanti kita isi. Kalau yang sudah tercampur dengan karatan tidak perlu kita isi ya. Jangan sampai diisi bosku, dibuang saja bosku ya. Diganti BBM yang baru atau bahan bakar yang baru biar aman tangkinya. Oke, seperti ini. Oke, kita pasang di tangki yang baru bosku, untuk bracket tangki yang lama ya. Nah, kalau kita beli tangki biasanya kan tidak sama bracketnya bosku ya, khususnya motor R15. Oke, seperti ini. Tinggal bracket bagian belakang kita lepaskan seperti ini, lalu kita pasang di tangki yang baru. Nah, di lubang tengah sini bosku, maksudnya ya lubang pembuangan air. Nah, di sini persis di samping fuel pump ya, jangan sampai kesumbat. Sering-sering dicek ya. Biasanya kalau air sering menggenang di pinggir tangki, biasanya ya lubang pembuangan airnya kesumbat bosku. Jadi tangki airnya itu ngendap di celah-celah penutup tangki bagian atas ya. Nah, kalau misalkan habis nyuci nih, nah kemudian sudah kita keringkan, nah kemudian lalu kita buka tangkinya. Nah, kalau masih ada sisa air yang menggenang di pinggir tutup tangkinya, biasanya itu gara-gara lubang tangkinya atau lubang buangan airnya itu kesumbat. Jadi langsung saja dicek bosku ya. Nah, itu ciri-cirinya ya. Kalau lubang buangan air khususnya motor R15 P3, airnya ndak bisa kering ya di bagian pinggir tangki. Biasanya pas kita cuci kan, nah, biasanya kan nyiprat air ke tutup tangki. Nah, kalau air di pinggir tutup tangkinya itu ndak kering, biasanya lubangnya kesumbat bosku. Jadi di bagian tangki itu sudah didesain ya untuk motor, khususnya motor R15 P3, ada lubang buangan air.
Jadi biar air itu ndak pada masuk ke dalam tangki. Itu maksudnya bosku. Oke. Nah, sebenarnya tadi mau kita ganti injektor ya untuk motor R15 ini. Tapi coba kita cek dulu ya untuk injektornya. Kalau memang kotor ya coba kita bersihkan dulu biar ndak terlalu banyak biaya bosku. Kita semprot dulu menggunakan karbu cleaner. Nah, seperti ini kita bongkar dulu untuk injektornya. Nah, kalau sudah kita bersihkan masih ngempos ya, masih tidak bisa naik RPM mesin, nanti baru kita ganti injektornya ya. Nanti ini kita coba dulu. Mungkin gara-gara kotor ya kelihatan di sini setelah dibongkar sama teman kita ini, katanya kotor di bagian filter bensin kelihatan ya karatannya. Karatan teki biasanya nyangkut di bagian filter injektornya. Jadi ini kita bersihkan menggunakan karbu cleaner ya. Oke. Nah, kita rekomendasikan bosku kalau mau bersihkan injektor, TB ya. Lalu tangki juga bisa bosku. Kita gunakan karbu cleaner. Hasilnya lumayan ya, lumayan bagus. Karatan bisa rontok. Tapi kalau di bagian tangki kalau sudah terlalu parah ya juga percuma bosku ya. Namanya karatan yang tidak bisa bersih seperti baru lagi. Jadi sekarang kita bersihkan, nanti karatannya timbul lagi bosku. Jadi begitu terus bosku ya. Jadi penyakitnya tidak bakalan sembuh total. Jadi kalau mau sembuh total ya diganti tangki yang baru. Kalau memang tangkinya sudah pada keropos atau karatan bosku, biar aman ya, biar tidak bolak-balik bengkel nih sama apa namanya, sama kasusnya dengan teman kita ini bosku ya. Sudah pernah kita servis ya dulunya, tapi bertahan cuma 5 bulan. Sudah ndak bisa digas lagi untuk motornya yang ngempos. Oke, alhamdulillah bosku ya, sudah kita servis. Kita lanjut dulu ya. Untuk injektornya sudah kita servis. Ini kita cek juga di bagian apa namanya, filter udara ya. Filter udaranya juga nanti kita cek. Kalau masih bagus kita pasang lagi, kemudian baru kita pasang tangki, kemudian kita tes hidup motornya. Mudah-mudahan tidak ada kendala bosku ya, tidak ada masalah, mudah-mudahan langsung normal kembali untuk motornya. Mudah-mudahan injektornya masih bisa kita pakai ya. Mudah-mudahan cuman kotor saja. Karena harga injektor untuk motor R15 ini kalau yang original lumayan menguras kantong bosku. Nah, kalau yang biasa sama bosku, lumayan juga ya, ratusan ribu. Oke, untuk filter udara kita cek dulu bosku ya. Ini kita bongkar menggunakan obeng minus ya. Sorry, obeng plus bosku. Kita cek dulu nih kondisi filter udaranya ya. Karena keterangan dari ownernya tidak pernah dibuka-buka ya untuk filter udaranya. Minta sekalian dicek. Oke, kita cek ini. Mumpung dibongkar tangkinya ya. Nah, kalau untuk motor R15 kalau mau bersihkan filter udara biasanya harus bongkar tangki bosku, karena posisinya di bawah tangki ya. Nah, seperti ini untuk kondisinya masih lumayan bagus ya, masih kinclong. Jadi tidak perlu kita ganti, cukup kita bersihkan saja lalu kita pasang kembali ya. Oke, seperti ini kita pasang lagi penutup filter udaranya. Tinggal kita pasang tangkinya bosku ya.
balik. Lu kena awan nomor. Misal ini pasang soket ini itu berarti. Goblok. Hati dengan hatiku ya ini lagu buat keren kan. Pakai corong seadanya ini dulu bos. Oke bosku, ini kita masukkan bahan bakar dulu ya ke dalam tangkinya. Soalnya Kita masukkan 1 botol saja bosku ya. Lalu kita tes hidup, mudah-mudahan motornya langsung bisa hidup bosku ya, udah normal kembali. Ini boleh nanti bawa dia yang depan kita. Pedas langsung belereng di bawah. Oke, ini kita pakai bahan bakar yang lama bosku ya, jadi tidak kita belikan. Ini untuk ngetes saja dulu bosku ya, kita ambilkan yang bagus dulu. Kalau yang sudah tercampur dengan karat atau sudah kotor, untuk bahan bakarnya tidak perlu kita isi lagi ya, kita buang saja bosku ya, buat nyuci-nyuci nanti. Nah, kalau yang masih bagus, masih bisa dipakai, kita pakai bosku ya. Oke, ini kita tes, hidupkan dulu motornya seperti ini. Kita kunci kontak ke posisi on, fuel pumpnya dengung, kita matikan lagi, kita kunci kontak on lagi sampai 2-3 kali bosku ya, biar bahan bakarnya ngalir dulu ke injektor. Ini kita double starter. Alhamdulillah jos bosku ya, motornya langsung bisa hidup ya bosku. Oke, ini tinggal kita pasang semua bosku ya, kemudian nanti kita tes jalan. Oke, untuk pengisinya normal semua, sekali starter motornya langsung hidup. Nah, saya rasa kalau sudah stasioner begini insya Allah bagus ya, tidak ada masalah lagi bosku ya. Oke, saya akhiri saja video kali ini bosku ya, semoga bermanfaat bosku, semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time, salam dari kami mekanik pemula Auparia. Ini tinggal kita pasang semua ya koper bodinya, lalu kita tes jalan. See you next time bro, thank you.